Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Arini dengan NIM 31219067. Saya dari kelas A5 Manajemen dengan mata kuliah Manajemen Mutu. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang menganalisis kepuasan pelanggan pada warteg. Apa sih warteg itu? Warteg atau warung Tegal adalah salah satu jenis usaha gastronomi yang menyediakan makanan dan minuman dengan harga terjangkau. Slide selanjutnya yaitu pendahuluan. Makan merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan primer manusia. Dengan alasan itulah, manusia tidak dapat dipisahkan dengan makanan. Karena dengan makanan, manusia dapat melangsungkan hidupnya. Manusia melakukan berbagai cara untuk memperoleh makanan, salah satunya dengan memilih untuk makan di warteg. Warteg adalah tempat makan dengan ukuran yang kecil dan dapat juga dikatakan hanya diolah oleh 2 orang, dan dengan menu yang tidak banyak. Tetapi, tidak bisa dikatakan bahwa makanan di warteg itu tidak enak, walaupun menu makan di warteg itu sangat sederhana dan itu tidak bisa dijamin tidak enak. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat melihat orang-orang yang makan di warteg memang tidak sebanyak orang yang makan di restoran mewah, tetapi ada saatnya warteg itu ramai. Sebagian orang ada yang memilih rumah makan yang biasa seperti warteg, tetapi memberi kepuasan kepada mereka. Mereka juga beranggapan, buat apa makan di restoran yang mahal, eksklusif, tetapi tidak lezat. Lebih baik makan di warung makan yang sederhana tetapi lezat, walaupun dengan menu seadanya. Contohnya telur, nasi, lauk, sayur, dan lain sebagainya. Tetapi mereka punya resep tersendiri sehingga rasanya lezat. Mungkin itu salah satu cara mereka untuk mempertahankan perkembangan usaha dalam persaingan bisnis yang kian hari semakin meningkat. Slide selanjutnya yaitu pembahasan. Konsep pemasaran dalam suatu perusahaan harus dilakukan secara baik karena ini berpengaruh bagi kepuasan masyarakat. Meskipun itu hanya sebuah warteg, tidak jadi masalah jika ada produsen atau penjual usahanya. Ada beberapa konsep pemasaran untuk mendukung upaya untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Yang pertama, konsep produksi. Konsep ini menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia selaras dengan kemampuannya. Oleh karena itu, produsen harus berupaya untuk meningkatkan efisiensi produksi. Yang kedua, konsep produk. Konsumen akan lebih menyukai produk yang menawarkan kualitas terbaik. Jadi intinya, walaupun itu hanya warung makan biasa dan sederhana, itu bukan jadi suatu hambatan bagi produsen untuk memproduksi makanan yang berkualitas. Konsumen membeli makanan itu bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhannya, tetapi dia membeli makanan itu supaya ada manfaatnya untuk dia. Yang ketiga, konsep pelayanan. Konsumen merasa puas bukan hanya dengan merasakan makanan yang lezat, tetapi bagaimana cara penjual melayani pembeli. Seenak apapun makanan itu, tetapi jika mereka atau konsumen kita kurang perhatian, seolah-olah kita cuek, itu sama aja kita mengurangi pelanggan kita. Jika produk makanan enak dan memberikan pelayanan yang baik, maka pada saat itulah konsumen akan merasa puas. Manfaat dari produk dan layanan yang diberikan kepada pelanggan harus mengarah kepada peningkatan kesetiaan pelanggan. Ada 2 macam kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan. Yang pertama, kepuasan fungsional. Kepuasan fungsional itu dirasakan pelanggan pada saat dia mencicipi makanan yang disediakan produsen atau penjual. Yang kedua, kepuasan psikologis. Kepuasan psikologis ini tidak berwujud. Jadi, kepuasan ini hanya dapat dirasakan dan didapatkan konsumen dalam bentuk pelayanan dari si penjual. Dapat dikatakan, kepuasan konsumen lebih dirasakan di restoran atau di rumah makan besar dibandingkan di warteg atau rumah makan sederhana. Sebenarnya, tingkat kepuasan itu didapatkan oleh konsumen tergantung juga dengan biaya yang dikeluarkannya. Misalnya, pada saat konsumen makan di restoran, otomatis dia mengeluarkan biaya yang berbeda dan pastinya lebih besar daripada saat dia makan di warteg. Jadi tidak heran dan itu memang sudah menjadi sepatutnya jika dia dilayani sebaik mungkin di restoran dibandingkan di warteg.
slide selanjutnya yaitu tentang faktor penyebab konsumen lebih memilih restoran. Ada beberapa faktor yang menyebabkan konsumen merasa lebih puas jika makan di restoran dibandingkan jika konsumen makan di warteg. Yang pertama, faktor makanan. Menu makanan di restoran itu bisa dikatakan lebih banyak dibandingkan dengan di warteg. Dan juga dikatakan bahwa makanan di restoran itu lebih enak dibandingkan di warteg. Oleh karena itu, konsumen lebih merasa puas. Yang kedua, faktor pelayanan. Berdasarkan pengalaman, kita bisa melihat bahwa pelayanan di restoran itu jauh berbeda dibandingkan pelayanan di warteg. Cara dari pelayan menyambut kita, melayani saat memberikan makanan, dan lain sebagainya. Itu tidak sepenuhnya kita dapatkan di warteg. Sebenarnya, di warteg bukan tidak ada pelayanan yang baik dari si penjual, tetapi pelayanan itu tidak bisa disamakan dengan pelayanan di restoran. Oleh karena itu, konsumen merasa lebih puas jika makan di restoran daripada di warteg. Dan yang ketiga, faktor kebersihan. Faktor ini sudah jelas. Di samping dari makanan yang enak dan sehat, pelayanan yang baik, kebersihan juga menjadi faktor untuk memuaskan konsumen. Konsumen tidak hanya melihat makanan dan pelayanan, tetapi juga kebersihan harus tetap dijaga. Tidak heran, memang benar kebersihan di restoran itu jauh lebih baik dibandingkan di warteg. Jadi, konsumen merasa lebih puas makan di restoran dibandingkan di warteg. Tapi, yang harus kita ingat, tidak semua warteg itu tidak bersih ya guys. Mungkin bukan hanya faktor yang ini aja yang menyebabkan konsumen merasa lebih puas jika makan di restoran dibandingkan jika makan di warteg. Tetapi, secara garis besarnya, kita dapat melihat yang 3 faktor ini saja. Walaupun demikian, ada konsumen yang puas jika makan di warteg. Menurut mereka, dari rasa makanan yang di warteg itu sangat khas. Jadi, tidak dapat dipungkiri bahwa warteg itu jadi pilihan sebagian masyarakat. Di samping dari harga yang murah, juga memberikan makanan dengan rasa yang lezat. Baiklah, kita sampai di akhir slide yaitu penutup. Yang pertama adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa faktor utama untuk memuaskan pelanggan adalah pelayanan yang baik, karena kepuasan konsumen atau pelanggan memberikan keuntungan yang besar bagi penjual. Kepuasan konsumen atau pelanggan akan menjadikan konsumen tersebut menjadi pelanggan utama, dan itu akan berpengaruh terhadap perkembangan usaha bisnis penjual. Pelanggan itu bukan hanya ada di restoran saja, tetapi di warteg juga ada. Banyak yang berpendapat bahwa pelanggan di warteg itu orang yang biasa-biasa saja. Ternyata itu salah guys. Sekarang, orang tidak mencari rumah makan yang mewah dan mengeluarkan biaya yang banyak, tetapi makanannya tidak enak. Berdasarkan materi yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan juga bahwa sebagian besar orang merasa lebih puas makan di restoran dibandingkan di warteg. Itu kita dapat rasakan dari pelayanan yang diberikan, kualitas makanan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah saran. Penjual harus mengetahui bahwa tujuan dari usahanya bukan hanya menjual makanan, baik restoran maupun warteg, tetapi harus mengumpulkan pelanggan sebanyak-banyaknya. Karena pelanggan yang setia itu menjadi faktor utama dalam mempertahankan bisnisnya. Coba kita bayangkan, jika warteg atau restoran itu tidak bagus sehingga tidak ada pelanggan, apa jadinya sebuah warteg dan restoran itu tanpa pelanggan? Memang benar usahanya jalan, tetapi bagaimana dengan penghasilannya? Apakah sebanyak jika penjual itu memiliki pelanggan? Oleh karena itu, jika penjual ingin memiliki pelanggan yang banyak, dia harus mengupayakan faktor apa yang membuat konsumen itu puas dan mau menjadi pelanggan. Salah satunya adalah dengan pelayanan yang baik. Sekian dari saya. Atas nama Dela Arini, saya mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.